Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah tentang pemilihan 7 orang untuk melayani orang-orang miskin. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memilih. Karena di dalam kisah ini ada beberapa kisah yang menunjukkan cara mereka memilih 7 orang itu. Ini seru banget. Adik-adik perlu mengetahuinya. Nah, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan juga membahas ide-ide penyampaiannya. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa memperkenalkan Tuhan kepada adik-adik. Kami siap, ya Roh Kudus tuntun kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacanya untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Temanya adalah belajar dari kisah pemilihan 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Tuhan memilih. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, bahan bacaan yang tadi kita baca, teks Alkitab yang tadi kita baca adalah menjadi sejarah dari lahirnya jabatan diaken dalam jemaat mula-mula. Bisa dimengerti karena jemaat mula-mula makin lama makin bertambah banyak. Karena itu mereka perlu untuk melakukan 2 bentuk pelayanan. Pertama adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan firman dan pelayanan perjamuan kudus. Lalu kemudian yang kedua adalah pelayanan yang berurusan dengan kegiatan-kegiatan merawat, mengurus orang sakit, lalu kemudian mengurus orang miskin, mengurus para janda, dan sebagainya. Nah, orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani merasa bahwa kok para murid kurang seimbang dalam melakukan pelayanan. Para murid lebih banyak melakukan pelayanan di bidang pelayanan firman dan perjamuan kudus. Para murid menyadari bahwa pelayanan keluar itu sama loh pentingnya dengan pelayanan firman dan pelayanan perjamuan kudus. Karena itu, karena pelayanan keluar untuk orang-orang sakit, orang miskin, para janda, sama pentingnya dengan pelayanan firman dan juga perjamuan kudus, maka perlulah dipilih orang-orang yang secara khusus melakukan pelayanan keluar tersebut, yaitu dengan mengangkat 7 orang yang sungguh-sungguh terpanggil untuk melakukan pelayanan ya bagi orang sakit, orang miskin, dan para janda. Nah, setelah terpilih, mereka yang memang sungguh-sungguh berkomitmen untuk panggilan pelayanan itu di antara mereka, dan para murid kemudian meneguhkan mereka.
Siapa mereka? Mereka lalu kemudian dipilih menjadi diaken, ya, dipilih Allah melalui para murid bersama-sama dengan para pelayan gereja mula-mula. Allah memilih dalam keadilannya. Allah tidak menggunakan kuasanya secara sewenang-wenang. Lalu kemudian dengan memilih A, lalu kemudian seperti seolah-olah mengabaikan yang lain. Karena sesungguhnya Allah memanggil semua orang untuk melakukan pelayanan. Hanya memang ada berbagai macam rupa dan bentuk pelayanan, kan, tergantung memang apa yang menjadi talenta, lalu kemudian karunia di berbagai rupa bentuk pelayanan tersebut, yang semuanya sama mulianya. Apapun fungsi ragam bentuk pelayanan tersebut, dalam hal ini juga kan kakak-kakak yang memberi hati, menyediakan hati untuk melayani anak-anak sekolah minggu juga adalah bagian dari kesediaan kakak-kakak, karena memang kakak-kakak punya minat, rasa ketertarikan, lalu kemudian punya perhatian khusus untuk pelayanan anak, kakak-kakak memberi hati. Dan karena itu kakak-kakak perlu untuk mengasah diri, lalu kemudian mengasah kompetensi, dan makin hari makin mengupdate diri dalam kaitan dengan pelayanan anak-anak dan sungguh-sungguh berkomitmen. Nah, namun tidak semua memang merespon panggilan. Jadi semua dipanggil oleh Allah dalam berbagai macam bentuk pelayanan, namun ternyata tidak semua juga merespon panggilan tersebut. Nah, mereka yang dipanggil dan ditetapkan dan diteguhkan sebagai orang-orang yang khusus melakukan pelayanan-pelayanan tadi, orang sakit, miskin, dan para janda, adalah orang-orang yang merespon ya panggilan Allah, lalu kemudian punya komitmen, punya kesungguhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan tersebut. Nah, kakak-kakak, dari sini kita melihat tujuan ya di setiap kelas. Di Batita Balita, anak mengenal kisah 7 orang dipilihnya, para diaken ya, yang melayani orang miskin, yang sakit, dan sebagainya. Dan anak mampu berkata, Tuhan memilih. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memilih 7 orang untuk melayani, dan anak mau melayani kebutuhan orang lain dalam persekutuan dengan pelayanan kasih. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Nah, kita akan membahas ide-ide penyampaian di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah pemilihan 7 orang untuk melayani orang miskin. Kita mau memperkenalkan adik-adik, Tuhan memilih. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas Batita Balita. Nah, ada Kak Esther yang akan menolong kita untuk menemukan ide-ide menarik nih. Wah, ini pasti banyak banget ide menarik nih dari Kak Esther. Kak Esther, silakan. Salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Kita jumpa lagi kali ini dalam pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Berharap usulan pembelajaran yang akan dibagikan dapat memberikan inspirasi bagi kakak-kakak yang mengajar di kelas Batita dan Balita. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita sesuai dengan bahan ajar terbitan Bina Warga adalah anak mengenal kisah 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Tujuan yang kedua adalah anak dapat berkata Tuhan memilih. Usulan metode pembelajaran kali ini yaitu dengan metode cerita interaktif. Apa itu metode cerita interaktif? Cerita melibatkan adik-adik untuk bernyanyi, menjawab pertanyaan, bergerak, dan mengulang kalimat. Sebelum bercerita, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh kakak-kakak. Yaitu yang pertama, kakak-kakak perlu menyiapkan snack untuk nanti bahan bercerita.
Kakak juga perlu mempersiapkan ruang kelas. Bagilah ruang kelas menjadi 3 bagian atau 3 ruang. Bisa ditandai dengan kapur atau lakban berwarna supaya ada batasnya. Nah, kelas dibagi menjadi ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga. Saat cerita nanti, adik-adik duduk di ruang pertama dan ruang ketiga, sedangkan kakak-kakak bercerita di ruang kedua. Yang terakhir yang perlu disiapkan oleh kakak-kakak adalah stiker tulisan nama ke-7 orang yang dipilih untuk melayani. Dalam bacaan Alkitab, kisah kita dimulai dengan orang-orang yang bersungut-sungut, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena para janda-janda mereka diabaikan oleh para rasul. Kisah awal cerita ini sangat penting karena melatar belakangi pemilihan 7 orang untuk membantu melayani. Namun, bagi anak-anak batita dan balita, agak sulit untuk membayangkan para janda yang diabaikan ini. Karena itu, saya mengusulkan kalimat janda-janda yang diabaikan diganti dengan orang-orang yang tidak kebagian makanan, agar adik-adik dapat lebih mudah membayangkannya. Nah, usulan pembelajaran dimulai dengan pendahuluan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan pertama mengajak adik-adik bernyanyi Yesus sayang semua. Kemudian bagian yang kedua kakak-kakak mengajak adik-adik bertanya jawab sambil berpindah tempat dari ruang pertama ke ruang ketiga. Permainan ini atau tanya jawab ini untuk membuat formasi adik-adik ada di ruang pertama dan ruang ketiga. Pertanyaan dapat seputar kehidupan adik-adik, misalnya, siapa yang senang berenang? Adik-adik yang senang berenang ada di ruang 1 dan adik-adik yang tidak senang berenang pindah ke ruang 3. Kakak-kakak dapat membuat 2 atau 3 pertanyaan yang membuat adik-adik bergerak tapi tetap fokus. Di setiap pertanyaan diakhiri dengan Tuhan Yesus sayang semua, baik yang senang berenang maupun yang tidak senang berenang. Bagian ketiga dari pendahuluan, kembali kakak-kakak mengajak adik-adik bernyanyi Yesus sayang semua. Sambil kakak-kakak membagikan roti atau snack ke adik-adik yang ada di ruang pertama saja. Jadi roti dibagikan hanya kepada adik-adik di ruang yang pertama saja. Ruang yang adik-adik yang duduk di ruang ketiga tidak dibagikan apa-apa. Setelah itu, kakak-kakak masuk ke cerita inti. Cerita inti dibagi menjadi 3 bagian juga. Bagian pertama, kakak-kakak bertanya kepada adik-adik yang tidak dapat roti, bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka mau roti juga? Nah, di sini berharap adik-adik dapat merasakan jika tidak mendapatkan makanan. Bagian kedua cerita inti masuk ke cerita Alkitab, yaitu sebagai berikut. Adik-adik, ada orang yang sedih karena tidak kebagian makanan dari murid-murid Tuhan Yesus. Apakah murid-murid Tuhan Yesus itu jahat? Tentu tidak. Murid-murid tidak jahat. Murid-murid Tuhan Yesus mau melayani semua orang. Karena Tuhan Yesus juga sayang semua orang. Tapi mereka perlu bantuan. Maka murid-murid Tuhan Yesus memilih 7 orang. 7 orang yang baik yang dapat menolong untuk membagikan makanan ke semua orang supaya semua orang mendapatkan makanan.
Dipilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikodemus. Wah, kakak-kakak tentu sulit ya menghafal ketujuh nama orang ini. Kakak-kakak tidak perlu menghafal. Nama-nama orang yang dipilih dapat kakak-kakak lihat. Kakak-kakak dapat membacanya dari stiker nama yang disiapkan. Tempelkan di stiker di baju kakak-kakak setiap kali menyebutkan namanya. Jadi setiap kali sudah menyebutkan nama Stefanus, kakak tempelkan di stiker baju. Setelah semua stiker ditempel, ajak adik-adik menghitung jumlah stiker yang ditempel. Setelah itu, ajak adik-adik mengikuti kalimat Tuhan memilih 7 orang untuk menolong para murid. Di akhir cerita, ajak adik-adik berdiri. Posisi masih di ruang 1 dan 3. Ajak adik-adik pindah ke ruang 2 dengan mengajukan pertanyaan. Siapa adik-adik yang mau menolong seperti ketujuh orang ini? Yang mau menolong masuk ke ruang kedua. Dan ajak mereka membagikan roti kepada teman-teman yang belum mendapatkan roti di awal tadi. Setelah semua dapat roti, ajak adik-adik untuk mengatakan Tuhan memilih, sebutkan nama anak-anak yang bersedia untuk menjadi penolong. Misalnya Tuhan memilih Arka, Tuhan memilih Tuti, yang ada di ruang ketiga, yang tadi menolong membagikan roti. Kemudian akhiri cerita dengan bernyanyi, Tuhan sayang semua. Nah, demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Makasih Kaisar sudah memberikan banyak ini menarik. Ini kelas Batita Balita perlu ada banyak hal sederhana tapi tetap bisa memperkenalkan kisah ini kepada adik-adik. Terima kasih Kak Esther. Kita akan melanjut ke kelas berikutnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 kita sedang membahasnya. Dan kali ini kita akan menemukan ide apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita ini kepada adik-adik di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD ya. Ada Mas David nih. Kak David, silakan. Terima kasih Kak Santi dan juga Pak Indra. Salam jumpa lagi buat kakak-kakak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya hari ini boleh berbagi tentang Tuhan memilih, ya, dari pemilihan ataupun Matias terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ya. Nah, untuk kelas tengah, ya, apa yang bisa kita share bersama-sama. Nah, izinkan saya untuk share screen dulu. Ya, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 ayat 26 belajar dari kisah pemilihan Matias. Ya, beberapa poin yang perlu diperhatikan bagi saya yaitu pertama, menjadi penting untuk mengikut sertakan dalam setiap keputusan ya. Bahkan para rasul pun untuk memilih pengganti Yudas Iskariot gitu kan ya. Mereka juga mengikut sertakan Tuhan di dalam pemilihan itu. Ada 2 hal yang menjadi perhatian jika terpilih gitu ya, ataupun siapapun yang terpilih itu menjadi merupakan kepercayaan besar dari Tuhan gitu kan ya, dan juga ada tanggung jawab ya, selain kepercayaan menjadi sesuatu yang membanggakan gitu ya, kita dipercaya, tapi juga di balik kepercayaan itu ada tanggung jawab besar yang harus dilakukan dengan baik seperti itu. Nah, Tuhan bisa memilih atau memakai siapa saja, bukan karena dia kuat, gagah, hebat gitu ya, tapi bagaimana
kita menyatakan kuasa Tuhan melalui kita ini, gitu ya, kuasa Tuhan juga bisa dinyatakan, gitu ya, menjadi alat kasih Tuhan, gitu ya, menjadi alat pemberitaan Injil Tuhan, gitu ya, menjadi pemberita Injil Tuhan lewat kata, perbuatan, dan hidup setiap orang-orang yang bersedia dipakainya, gitu. Nah, usulan untuk tujuannya dulu ya, kalau dari seluruh anak ada 2 tujuan untuk kelas kecil, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Matias menggantikan Yudas. Anak siap dipilih Tuhan untuk memberitakan firman ya. Nah, ini yang usulannya yaitu pertama anak ini ya, tadi tujuannya sudah, runtutan ceritanya. Saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul setelah peristiwa kenaikan gitu kan ya, mereka disuruh menunggu begitu kan ya. Dan pada saat mereka berkumpul bersama-sama itu, Rasul Petrus berdiri dan menceritakan gitu ya, bagaimana nasib si Yudas itu, bagaimana dia akhirnya meninggal gitu kan ya, dan kemudian uang itu berserakan gitu kan ya, uang peraknya begitu kan, seperti itu. Dan dalam Mazmur telah dinubuatkan itu untuk menggantikan Yudas begitu. Oleh karena itu Petrus untuk mengajak untuk memilih dari murid-murid yang sejak awal gitu. Jadi bukan hanya asal pilih gitu ya, ada prasyaratnya dulu gitu ya. Ada persyaratnya bahwa sejak awal dari mulai Tuhan Yesus dibaptis begitu kan ya oleh Yohanes Pembaptis gitu ya sampai pada kenaikan dia ikut dengan setia gitu ya. Dan didapati ada 2 nama yaitu Matias dan Yusuf yang disebut Barsabas gitu ya. Dan kemudian mereka berdoa untuk kira-kira siapa yang Tuhan berkenan begitu kan di antara 2 orang ini. Dan kalau waktu itu kan secara tradisional gitu kan ya, mereka itu biasanya membuang undi untuk menentukan pilihannya gitu kan ya, tradisi, jadi tradisi mereka seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan diberikan ruang untuk terlibat di dalamnya seperti itu. Terus dan terpilih Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot untuk menjadi rasul. Udah. Nah, situ ya, dan si Matias pun tidak sombong begitu kan ya, dan si Yusuf pun juga tidak iri gitu kan ya. Mereka melakukan bagiannya masing-masing dan tetap bersyukur gitu ya dengan setiap apa yang Tuhan berikan buat mereka, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan seperti itu. Nah, usulan penyampaian adalah yang pasti gitu ya dengan gambar gitu kan ya. Terus ada tamu istimewa, nanti saya jelaskan, sama ada aktivitas namanya jam botol gitu yang ada di Suluh Anak begitu. Nanti saya akan lebih jelaskan begitu kan ya. Nah, kalau dengan gambar ini, nah saya coba cari gitu kan ya di Free Bible Image gitu kan ya, agak susah itu begitu kan ya. Terus nyari-nyari juga kalau misalnya di YouTube gitu kan kita harus potong-potong gitu ya, harus screenshot gitu kan ya, bisa juga. Tapi kita juga ada kesempatan yang lain yang mungkin bisa kita lakukan juga, yaitu dengan menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, itu bisa menghasilkan gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, ini gambarnya gitu kan ya. Nah, jadi nanti gimana gitu kan ya promptnya ataupun juga instruksinya supaya nanti bisa menghasilkan gambar seperti ini, nanti saya akan kasih lihat juga gitu ya. Jadi ini Petrus yang ngomong, wah kita perlu gitu ya dia mulai dari mengisahkan tentang si Yudas, nasib Yudas itu gitu kan ya, sampai akhirnya ayo kita harus memilih gitu ya pengganti si Yudas ini gitu ya, di antara kita gitu kan ya. Mungkin ada murid-murid yang Tuhan berkenan gitu kan ya untuk menggantikannya gitu ya, memilih ini ya Yudasnya dalam bayangan diceritakan gitu ya mati begitu kan, seperti itu. Nah, terus di Mazmur 109 ayat 8 gitu kan ya. Ini juga harus diperhatikan ya, kadang-kadang kalau melalui ChatGPT itu kan dia dibuat dengan AI gitu ya, ada yang salah-salah gitu kan, harus kita detail juga gitu ya, seperti itu. Makin detail perintahnya akan makin lengkap gitu kan, seperti itu. Nah, di situ dikatakan biarlah jabatannya diambil orang lain seperti itu kan, maka itu yang mendorong mereka untuk memilih juga pengganti si Yudas sebenarnya, sehingga rasul-rasul tetap 12 rasul seperti itu. Nah, terpilih 2 orang ini gitu kan ya, yang satu yang kiri adalah
Matias, yang kanan adalah Yusuf gitu ya, yang disebut Barsabas begitu. Terus mereka yaitu mendoakan sama-sama, terus kemudian menyepakati gitu ya dua orang itu, dan kemudian membuang undi, dan akhirnya yang terpilih adalah Matias begitu, seperti itu. Nah, jadi gambarnya pun juga kita bisa ini, mau gambarnya realistik atau gambarnya kartun gitu kan ya, atau gambarnya apa hitam putih atau colorful gitu ya. Colorfulnya juga bisa kita tentukan. Misalnya warnanya kita mau warna-warna pastel gitu ya untuk anak-anak balita batita itu akan lebih menarik gitu ya dibandingkan warna-warna kontras misalnya gitu. Itu juga bisa gitu kakak-kakak. Tinggal ininya aja promnya ini ya. Ini contohnya promnya gitu ya. Ini misalnya tolong dibuatkan komik 6 panel tentang pemilihan Matias dari Kisah Para Rasul 1:15-26. Gambar untuk anak kelas 4 SD ya, sehingga dia akan membuat gambarnya itu sesuai dengan range usia itu. Gambarnya colorful, ekspresinya terlihat jelas dan konsisten buat wajah tiap karakter. Kadang-kadang kalau AI yang buat itu bisa beda-beda kakak-kakak. Jadi harus ada perintah konsisten gitu ya, sehingga wajah tokohnya itu sama begitu. Kalau yang lain ya nggak apa-apa lah gitu kan ya. Tapi yang tokoh utamanya harus sama gitu. Jangan sampai di awal itu Matiasnya ada janggutnya, di akhir nggak ada gitu kan, atau sebaliknya begitu kan, seperti itu. Nah, panel satu gitu ya, yaitu pertemuan 120 orang, desainnya apa, latar belakangnya ruang batu dengan jendela kecil, lampu minyak, tadi kan ada ya lampu minyaknya ya gitu kan, ada jendela kecil juga. Terus Petrusnya apa, berjanggut, jubah coklat gitu ya, berdiri di tengah-tengah kerumunan. Terus nasib Yudas gitu ya, desain Petrus ke arah ladang, visualisasi ladang dengan uang perak tercecer gitu kan ya. Terus panel 4 gitu ya, dua calon yaitu Matias jubah biru, Yusuf Barsabas itu jubah hijau, berdiri berdekatan gitu kan. Terus pengundian suci itu ya. Nah, kadang-kadang ini pun juga nggak ini ya, jemaat mengangkat tangan tanda setuju ini pun dia isi di panel 5 gitu ya, pengundian suci. Tangan-tangan yang terkembang atau berdoa gitu kan ya. Nah, berisi terus wadah berisi 2 undian kertas gulung di tengah gitu kan. Jadi harus spesifik gitu ya, sehingga gambarnya benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Terus Matias terpilih gitu ya, Matias tersenyum merendah hati, tangan para rasul menumpang di bahunya, latar belakangnya cahaya kuning kemasan simbol Roh Kudus. Nah, ini pun juga bisa disematkan di situ kakak-kakak ya. Tips visual digital ya, palet warna ini coklat tanah. Jadi warnanya pun kita juga bisa minta gitu kan ya, kecoklatan, kebiruan, kemerahan gitu kan ya, seperti itu. Fontsnya juga bisa kita minta juga gitu ya. Jadi kalau kita mau, oh ada tulisan yang pas ini gitu kan ya. Nah, ataupun bahkan kakak-kakak bisa tulis aja gitu ya. Mau minta fonts yang biasa dipakai ini apa namanya untuk tulisan-tulisan zaman dulu, misalnya gitu, tulisan-tulisan kuno gitu kan, itu nanti dia akan pilihkan gitu. Terus simbol tambahkan ikon Roh Kudus merpati kecil di panel 6. Tadi ada ya merpati kecilnya ya, seperti itu. Itu jadi makin lengkap, gambarnya juga makin baik begitu, seperti itu. Nah, itu tadi dengan gambar gitu ya, terus eh, dengan tamu istimewa, cara menyampaikan dengan metode tamu istimewa gitu. Nah, ini nanti gurunya yang akan jadi Matias, keturunan Matias ya, bukan Matiasnya, keturunan Matias, dan ingin berbagi cerita tentang kakek buyutnya waktu terpilih menggantikan Yudas Iskariot gitu. Tamunya, halo, kakak guru sekolah minggunya kan ada di situ. Adik-adik, kita akan kedatangan tamu istimewa nih gitu. Terus kemudian siapa ya? Terus ketok-ketok gitu ya, tok 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 tok. Oh, ini dia tamu kita gitu ya, dibuka. Terus kemudian, oh halo Bapak, gitu ya, silakan masuk. Terus kemudian si Matiasnya kan pakai kerudung gitu kan ya, pakai jubah gitu kan. Halo Kak, halo anak-anak semua gitu. Terus wah, anak-anak katanya mau dengar tentang kisah kakek buyut saya ya, yang terpilih menggantikan salah satu rasul dari ke-12 murid Tuhan Yesus gitu. Memang kakek saya sangat membanggakan. Kakek saya bisa masuk ke jajaran 12 tokoh penting Tuhan Yesus. Tapi itu tidak membuat dia menjadi sombong. Meskipun saat itu ada temannya yang juga tidak kalah setianya mengikut Tuhan gitu. Nah, dengarkan baik-baik ya gitu. Nah, kakak-kakak bisa juga supaya pada saat menyampaikan ceritanya itu si tokoh
si tamu ini anak-anak respon juga, bisa juga setiap kali kata Rasul gitu anak-anak bilang puji Tuhan gitu. Kenapa gitu kan ya? Karena jabatan Rasul itu menunjukkan kepercayaan Tuhan dan juga bukan hanya kepercayaan tapi ada tanggung jawab besar yang harus dipegang oleh si rasul-rasul itu seperti itu gitu. Jadi itu menjadi kepercayaan yang ya kita harus syukuri gitu kan seperti itu dan Tuhan akan menguatkan dan melengkapi kita seperti itu. Nah, terus eh, tadi ya, terus aktivitasnya jam botol. Nah, aktivitasnya ini anak-anak akan duduk melingkar gitu ya, terus kakak guru sekolah minggunya menuju satu anak untuk memutar botol yang ada gitu ya. Misalnya saya putar botolnya begitu kan ya. Nah, jika botol itu mengenai ke suatu angka gitu kan ya, maka dia harus melakukan perintah yang ada di sana begitu. Nah, jadi misalnya saya putar gitu kan ya, muternya itu kena nomor satu gitu ya, maka dia harus bernyanyi lagu sekolah minggu gitu. Nah nanti kalau misalnya kena dua, lompat kata sambil mengatakan haleluya, haleluya, haleluya gitu 3 kali gitu ya. Nanti kalau sudah dilakukan, terus kemudian teman sebelahnya puter botolnya. Nah, nanti misalnya dia kena ketiga, berarti dia harus high five temannya, 5 temannya gitu ya, katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu gitu. Atau ini kena yang keempat misalnya itu botolnya di angka 4 berarti menirukan gaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Oh, aku memberkati anak-anak gitu kan seperti itu. Jadi dia menumpangkan tangannya di teman-temannya seperti itu. Terus atau yang kelima gitu. Kalau kelima tirukan satu gaya hewan yang ada di Alkitab, terserah mau apa. Mau kambing, domba gitu kan ya, kuda, keledai gitu kan ya, atau yang lainnya seperti itu. Terus angka kalau kena 6 apa? Oh, jadi pose malaikat tersenyum sambil angkat tangan kayak mau terbang gitu kan ya. Seperti itu, malaikat gitu. Terus kalau kena angka 7 apa? Berarti tepuk pundak sahabatmu, katakan kamu dan aku disayang Tuhan ya gitu. Jadi mengingatkan ya, mengingatkan temennya itu. Terus kalau angka 8 gitu, apa? Bergaya seperti burung terbang gitu ya, sambil bilang aku ciptaan Tuhan yang berharga, aku ciptaan Tuhan yang berharga gitu. Mungkin bisa muterin satu kelompok itu ya dikelilingin begitu, itu juga bisa seperti itu. Jadi mereka terpilih gitu kan ya, terus kemudian mereka putar, nah terus kemudian melakukan aktivitasnya begitu ya. Ini ya kayak gini ya, jadi ada lingkaran gini ya 1 sampai 8, terus kemudian diputar seperti itu. Nah, tapi juga ada yang cara yang lain kakak-kakak sekalian. Misalnya setiap orang kan duduk begitu kan ya. Jadi perputaran itu hanya menentukan siapa yang terpilih gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya terpilih si A gitu kan ya atau si C gitu kan, maka dia ambil kartu yang di tengah-tengah. Nanti kartunya isinya yang tadi itu gitu ya. Ini ya angka maksudnya kartunya aktivitas-aktivitas ini. Nanti yang kena apa gitu ya berarti dia harus melakukan gitu. Jadi ada dua dua bisa dimainkan dengan dua metode begitu ya kakak-kakak. Yang pertama diputar itu nanti langsung menunjukkan dia harus melakukan apa, atau kakak gurunya yang memutar, nanti kena siapa dia harus ambil satu kartu gitu. Nah nanti kartunya saya sudah kasih di Google Drive-nya, nanti kakak-kakak tinggal print gitu ya kartunya itu gitu. Saya sudah siapin seperti itu. Nanti bisa kalau kakak-kakak mau berbeda tulisannya atau isinya gitu kan ya. Nanti kakak-kakak juga bisa ini sendiri begitu kan ya. Ubah-ubah sendiri seperti itu. Yang perintahnya gitu ya. Nah, untuk kelas kecil ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu gitu ya. Pujiannya dengar dia panggil nama saya, udah tahu ya, ya dengar dia panggil nama saya gitu kan ya. Terus kemudian PKJ 185 Tuhan mengutus kita ke dalam dunia gitu kan. Nah, terus ada yang pekerja Kristus yang mulia, tahu ya. Kalau nggak tahu, ini saya ada link YouTube-nya, kakak-kakak bisa klik di situ ya. Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti gitu ya. Nah, nanti terserah mau yang mana gitu kakak-kakak. Nah, demikian
sharing saya gitu ya. Semoga ini menginspirasi kakak-kakak gitu ya. Tidak harus plug ini, tapi biarlah ini menolong kakak-kakak dalam persiapan kakak-kakak sehingga memberikan sesuatu yang lebih baik dan perjumpaan itu boleh terjadi antara anak-anak dan Tuhan begitu. Terima kasih Kak Santi atau Kak Indra gitu ya. Saya kembalikan ke Anda berdua. Terima kasih, Kak David, sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Mas David juga akan menyampaikan ide di kelas besar. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu ya beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah para rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Nah, Mas David akan melanjutkan ide-ide menarik. Tadi sudah kelas kecil, sekarang kelas besar, 4 sampai dengan 6 SD. Kak David, silakan. Nah, kembali lagi kakak-kakak sekalian. Sekarang kita akan bicara soal kelas besar gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang mirip gitu ya dengan kelas kecil tadi ya. Izinkan saya share screen sebentar. Tujuannya sama juga gitu ya. Anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Matias menghadirkan Yudas, anak siap dipilih Tuhan untuk memberitakan firman gitu ya. Usulan alur kelas besar. Sebenarnya sama juga ya alurnya gitu ya. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul setelah peristiwa kenaikan. Rasul Petrus berdiri menceritakan nasib Yudas dalam Mazmur telah dinubuatkan itu ya. Terus Petrus mengajak untuk memilih dari murid-murid yang sejak awal mengikut Tuhan sampai kenaikan, terpilih 2 orang, terus kemudian berdoa dan membuang undi dan akhirnya menentukan pilihan dari terpilihlah Matias, seperti ya sama. Tapi saya mencoba untuk kalau kelas besar ada openingnya begitu ya kakak-kakak. Penyampaiannya sama gitu ya dengan gambar. Gambarnya saya ini dapat dari yang berikutnya, gambarnya lebih gambar dewasa. Dapat dari Free Image Bible itu ya. Nah, tapi openingnya ini ya, ini gambarnya ya, gitu ya. Lebih ini ya kan ya. Tuh, ini 11 ya, 11. Ini mereka berkumpul gitu kan ya. Terus kemudian ini 11 orang, kemudian mereka ngomong untuk memilih gitu ya. Pertama menceritakan tentang nasib si Yudas gitu ya. Ini Yudas yang sedang membawa rombongan tentara dan imam-imam itu ya untuk menangkap Yesus. Kemudian dia itu ya dikasih uang perak itu ya. Terus kemudian dia bunuh diri gitu kan ya. Dan pemazmur menuliskan bahwa dia akan digantikan gitu kan. Nah, maka dipilihlah murid yang sejak awal gitu kan ya, sejak Tuhan Yesus mulai pelayanannya sampai pada kenaikannya gitu yang tetap setia begitu ya. Jadi bukan hanya 12 itu gitu ya, sebenarnya ada banyak yang mengikuti Tuhan Yesus begitu seperti itu, dan terpilihlah 2 orang gitu kan ya, dan kemudian diundi gitu kan, dan yang terpilih adalah Matias begitu ya. Gambarnya lebih dewasa kan ya itu. Sebenarnya bisa juga pakai ChatGPT itu untuk minta gambar yang karakternya untuk kelas 5 dan 6 gitu. Maka dia akan buatin sesuai usianya begitu. Begitu kakak-kakak gitu. Nah, terus kemudian openingnya gitu kan ya. Opening pertama yaitu dengan memilih ketua kelas sekolah minggu gitu. Ya, jadi kita mulai dari situ gitu ya. Atau sebenarnya bisa jadi di endingnya buat aplikasinya juga boleh sih sebenarnya. Memilih ketua kelas sekolah minggu. Nah, ini ya. Umumkan bahwa akan diadakan pemilihan ketua kelas. Tugasnya adalah mengabsen teman-temannya, membantu kakak GSM menyiapkan perlengkapan ibadah, gitu ya. Dan masa pelayanannya atau masa tugasnya 1 bulan, yaitu 4 kali minggu, gitu ya. 4 kali minggu nanti kita ganti supaya setiap anak-anak boleh belajar ataupun juga boleh mencoba untuk menjadi dan bertanggung jawab dengan kelasnya.
gitu ya. Untuk pemilihan calon maka akan dilihat dari absensi gitu ya, sama ya gitu ya. Dari keikutsertaan gitu ya, kesetiaan mereka gitu ya. Siapa anak-anak yang rajin dipilih 4 orang kalau yang ini. Terus dari situ setiap anak-anak nanti akan voting gitu kan ya. Wah, voting. Siapa tulis, nah ya saya pilih nomor 1, saya pilih nomor 2, saya pilih nomor 3. Kumpulin nanti ditulis di papan gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang sama, maka kita lakukan undian kertas gitu ya. Nah, saat itu siapa yang terambil seperti, jadi nanti bilangnya ini seperti gambaran pada waktu itu diundi, wah gitu kan. Nah, kita berdoa bahwa siapa yang akan apa Tuhan tunjuk gitu kan ya, seperti itu. Terus kemudian kita ambil undiannya seperti itu, gitu. Nah, itu apa pemilihan ketua kelas. Setelah itu kita ngomong gitu kan ya, bahwa ada juga gitu ya pada waktu itu gitu kan murid-murid atau rasul-rasul juga memilih seorang rasul gitu ya, menggantikan Yudas Iskariot gitu. Nah, terus cerita atau yaitu jadi aplikasinya juga bisa. Terus kemudian yang kedua ice breaking gitu kan ya. Ice breaking openingnya dengan ice breaking games ya, siapa pemimpinnya gitu kan. Ini anak-anak akan berdiri membuat lingkaran, kemudian ditunjuk satu orang yang akan jadi penebak siapa pemimpinnya. Jadi berdiri lingkaran, terus kemudian nanti gantian gitu ya. Siapa yang di tengah-tengah akan menebak, wah, siapa pemimpinnya ini. Jadi dia keluar dulu. Nah, setelah keluar gitu ya, nanti ditemenin sama satu kakak yang lain. Setelah itu minta penebak itu keluar terlebih dahulu. Sementara penebak keluar, guru sekolah minggu yang ada di dalam dan anak-anak akan memilih pemimpin di antara mereka, begitu. Kalau ada yang terpilih gitu kan ya, maka mereka harus mengikuti gayanya si pemimpin itu, begitu. Tugasnya dia harus bergaya gitu. Nah, cara memilihnya bagaimana? Bisa aja gitu ya. Oke, semua anak-anak angkat tangan gitu ya. Nanti kakak kalau bilang 1, 2, 3 tunjuk seseorang atau seorang temanmu gitu ya. Tunjuk. Nanti yang dapat tunjuk yang paling banyak dialah yang akan memimpin di saat itu putaran itu begitu ya. Nah, tugas pemimpin adalah melakukan gerakan-gerakan tapi jangan sampai ketahuan oleh si penebak begitu. Nah, dan anak-anak lain harus meniru setiap gerakan si pemimpin dan melindungi pemimpin jangan sampai si pemimpin tertebak begitu. Nah, kemudian si penebak bawa masuk, terus kemudian misalnya garuk-garuk, semuanya garuk-garuk, terus kemudian hidung usap-usap gitu, terus kemudian ini dagu gitu kan ya, seperti itu gitu. Jadi semua anak, nah dia harus cari itu si penebaknya, siapa nih yang memimpin ini ya gerakan-gerakan ini gitu. Dan si penebak dibawa masuk di tinggal lingkaran berusaha mencari siapa pemimpin gerakan-gerakan anak itu. Dikasih 3 kali kesempatan gitu ya. Kalau dia bisa tertebak, maka pemimpinnya harus mengganti apa namanya mengganti si penebak itu, dia jadi yang akan menebak, dia yang keluar ruangan gitu. Nah, pemimpinnya sendiri nggak boleh cuma gerakannya gini terus gitu ya, nggak boleh. Tapi 30 detik harus ganti gitu ya. Kalau nggak cuma gini-gini doang gitu ya sampai akhir gitu kan ya. Itu nggak ketebak-tebak gitu kan ya, harus berganti. Nah, pinter-pinternya dia gitu ya, gerakannya bagaimana supaya smooth gitu ya sehingga tidak terlihat oleh si penebak gitu. Ya, jika terjebak maka pemimpin akan keluar dan menjadi penebak berikutnya. Dan kemudian yang guru sekolah minggu dan anak-anak yang di dalam kembali ya memilih di antara mereka untuk putaran yang kedua gitu. Seperti itu ya Kak. Kebayangkan kakak-kakak gitu ya, kira-kira ya. Kira-kira kebayang. Nah, apa pemaknaan guysnya gitu ya, reviewnya. Seseorang yang terpilih untuk memimpin harus harus itu melakukan tugas dengan baik gitu ya, nggak seenaknya dia bergerak-bergerak yang susah-susah sehingga yang teman-temannya nggak bisa ngikutin gitu kan, seperti itu. Tapi harusnya dia juga memikirkan teman-temannya apakah gerakannya bisa diikuti oleh teman-temannya apa enggak gitu. Teladan ya, memberikan teladan gaya harus yang bisa dilakukan bersama, jangan dia doang gitu ya. Wah, dia gerakannya aneh-aneh gitu kan ya, ya nggak bisa ditiru begitu kan, seperti itu. Sedangkan semua anak yang telah sepakat memilihnya adalah tugasnya untuk mematuhi dan mengikuti arahan dari sang pemimpin yang terpilih gitu ya. Nggak bisa cuma milih doang terus kemudian sudah kamu aja yang kerja sendiri gitu, nggak boleh gitu ya. Kita sudah memilih maka kita juga harus mentaati apa yang menjadi apa namanya tugas ataupun juga mematuhi apa yang diinstruksikan oleh sang pemimpin itu begitu.
ya. Jadi baik pemimpin dan yang dipimpin punya tanggung jawabnya masing-masing seperti itu ya. Jadi enggak ada yang mau enak-enakan gitu enggak ya, tapi setiap anak-anak memiliki tanggung jawabnya supaya apa gitu ya? Supaya apa yang kita lakukan ini kita bisa pertanggungjawabkan pada Tuhan dan kita boleh menjadi gitu ya anak-anak Tuhan yang melakukan kehendaknya gitu. Nah, itu ya, itu pemaknaan dari gamesnya tadi seperti itu. Terus kemudian kita cerita gitu ya, atau gamesnya di awal gitu ya, sebelum sebelum kita doa firman ya, itu juga bisa seperti itu gitu ya, begitu. Nah, terus aktivitasnya sama ya kakak-kakak jam botol tadi, tapi apa namanya ininya yang berbeda gitu kan ya. Apa yang mereka lakukan yang berbeda dan tetap ada dua yang tadi ya, yang saya sharingkan gitu kan ya, bahwa bisa bisa botol diputer terus kemudian langsung menunjuk angka berapa dan dia harus melakukan sesuatu sesuai angka itu gitu ya, perintah yang di angka itu, misalnya bernyanyi lagu sekolah minggu gitu ya, dan dia harus melakukannya, atau gitu ya, gurunya yang memutar gitu kan ya, nanti anak yang kena tunjuk botol itu gitu ya, maka dia harus ambil kartu gitu ya yang isinya aktivitas-aktivitas ini gitu ya, sehingga dia harus tetap melakukan sesuatu yang sesuai dengan aktivitas itu. Nah, nanti terserah kakak-kakak mana yang lebih pas gitu ya buat anak-anak gitu kan ya. Ini ya, ajak teman kiri kananmu bilang Tuhan itu baik. Salam ke teman-teman, kelima temanmu, katakan aku mau memberitakan cerita Tuhan. Menirukan gaya kakak guru sekolah minggu yang sedang bercerita. Memandu teman-temannya bernyanyi satu lagu sekolah minggu. Setiap orang yang memanggilmu jawab dengan meong gitu. Jadi kalau dipanggil David, meong gitu kan ya. Nanti kalau ada temannya lagi eh, apa David, meong. Ntar ngomong-ngomong biasa, tapi kalau begitu ada nama David disebut langsung dia jawab meong sepanjang pas permainan itu aja. Jangan sepanjang sekolah minggu. Nanti dia meong-meong terus begitu kan ya. Tapi itu akan membuat apa suasana jadi lebih ramai, seru dan juga hangat ya satu sama yang lain gitu. Nah, terus kemudian ada yang peluk sahabatmu dan bilang Tuhan sayang kamu gitu. Atau yang kena angka 8 pijitin temennya ya, sebelah kanan atau sebelah kiri gitu dipijitin sambil ngatakan Tuhan itu baik loh. Oh ini kamu dapat pijitan seperti itu. Begitu. Jadi itu terserah kakak-kakak juga. Ininya bisa diganti-ganti juga gitu kakak-kakak gitu kan, seperti itu. Gitu. Ini ya diputar gitu ya, bisa bisa menentukan aktivitasnya apa yang akan dilakukan atau menunjukkan dirinya gitu ya, atau orang yang akan melakukan perintah itu seperti itu. Nah, ini kartunya kayak gini kakak-kakak. Misalnya tebak gaya atau tokoh. Nah, ini ya, tiru gaya Daud bermain kecapi gitu ya. Ambil kartunya. Nanti kakak-kakak tinggal potong-potong gitu gitu kan. Terus ini gerak ceria, gaya terbang seperti burung sambil bilang aku ciptaan Tuhan gitu ya. Atau angkat tinggi dan bilang Yesus rajaku gitu kan. Atau tiru gaya guru sekolah minggu ini ya, yang tadi ya. Atau ajak teman kirim bilang Yesus itu baik gitu ya, dan seterusnya begitu ya kakak-kakak. Ini sudah saya masukkan juga di Google Drive. Nanti kakak tinggal print, tinggal potong-potong gitu ya untuk jadi kartu gitu ya. Seperti kalau bisa sih di karton yang agak tebel gitu ya, supaya jadi enak ngambilnya. Kalau di kertas itu mudah robek seperti itu kakak-kakak. Itu. Ayat hafalnya sama gitu ya, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu gitu ya. Pujiannya untuk kelas besar saya tambahkan aku Tuhan semesta. Kalau di kelas kecil mungkin agak susah ya karena agak lebih panjang gitu ya. Aku Tuhan semesta gitu kan ya. Nah, itu kan panjang kan ya itu ininya apa liriknya gitu. Jadi untuk kelas besar aja seperti itu. Kok yang lainnya sama gitu kakak-kakak. Ya, demikian yang bisa saya sharingkan, kira-kira boleh membawa inspirasi buat kakak-kakak dalam persiapan kakak-kakak, dan juga yang terutama adalah perjumpaan itu gitu kan ya, membawa sukacita, membawa kuasa Tuhan, cinta Tuhan di tengah hati anak-anak itu begitu. Dan biarlah mereka menjumpai Tuhan ya dalam sukacita itu gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Endra maupun Kak Santi. Dan berkati ya Kak. Terima kasih Kak David sudah memberikan banyak ide menarik.
Nah, silakan kakak-kakak diolah, disesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan semoga adik-adik mengenal Tuhan, memilih. Yuk kita tutup dalam doa ya pertemuan kali ini. Mari kita berdoa. Makasih untuk orang-orang yang Tuhan pakai memberkati kami, sehingga kami boleh mendapatkan ide untuk menyampaikan cerita tentang Tuhan kepada adik-adik. Biar kami mengenal Tuhan, mengenal Allah yang memilih. Dan adik-adik juga mengenal Tuhan sebagaimana kami kenal. Makasih Tuhan, tuntun anak kakak-kakak yang akan melayani, agar mereka boleh melayani dengan baik. Yang bersyukur dalam Yesus, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.